Jadi mending mana? Facebook Pro atau halaman Facebook? Atau yang sering kita sebut fanspage? Silahkan simak videonya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Kang Prabu di channel Triple ID. Jadi, pertemuan kita kali ini mengenai pembahasan tentang cara memilih atau cara pandang kita terhadap Facebook Pro atau halaman Facebook. Yang mana yang sesuai kebutuhan kita. Jadi begini teman-teman semuanya. Jadi Kang Prabu sendiri di sini memulainya itu dari Facebook Pro ya. Jadi ketika Kang Prabu juga pernah terbesit ini antara Facebook Pro sama halaman mending mana gitu. Nah, jadi Kang Prabu juga mencari informasi dan informasi yang Kang Prabu dapat ternyata cukup merubah haluan Kang Prabu. Intinya dari Facebook Pro dan sekarang Kang Prabu berminat untuk menjalin atau membuat kembali dari nol yang namanya halaman Facebook. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa yang namanya Facebook Pro itu memiliki syarat dan ketentuan. Di antaranya, syarat yang telah kita ketahui yaitu 60.000 menit tayangan, 50.000 menit ya. Kemudian ditambah dengan 5.000 follower. Nah, di sana kalian bisa mengajukan monetisasi khususnya iklan in-stream. Nah, gitu teman-teman semuanya. Dan untuk sekarang ini, rekan-rekan semuanya, bahwa untuk pengajuan yang namanya monetisasi Facebook, itu ada perubahan yang dulunya 5.000 follower ditambah dengan 60.000 menit tayangan. Nah, itu dirubah menjadi undangan. Bisa kalian rekan-rekan semua yang belum termonet dicek lagi dashboardnya ya. Kembali ke topik pembahasan bahwa mending mana, Facebook Pro atau halaman Facebook. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Facebook Pro itu berasal dari akun personal atau akun pribadi milik kita. Dengan namanya juga nama akun kita, nama pribadi ya, dan nggak bisa digunakan nama-nama selain itu biasanya. Jadi ketika rekan-rekan semuanya masuk dengan akun pribadi dan merubah ke mode profesional, maka di situ bisa disebut dengan istilah Facebook Pro. Nah, mirip dengan halaman tampilannya, tapi banyak sekali perbedaan antara Facebook Pro dan halaman Facebook. Beberapa yang diantaranya mengenai FB Pro. Nah, di FB Pro itu perihal follower itu relatif lebih mudah, sangat mudah. Kenapa? Karena di FB Pro ketika rekan-rekan semuanya mengajukan pertemanan dengan banyak orang, ketika sudah mencapai 5.000, kan itu maksimalnya 5.000 ya. 5.000 pertemanan, ketika ACC semuanya rekan-rekannya, jadi 5.000 itu udah total. Kemudian diaktifkanlah itu mode profesionalnya. Maka di sana semua teman-teman yang 5.000 itu jadi pengikut teman-teman semua. Gimana? Lebih mudah kan? Jadi hanya sebatas mengajukan, ayo tambah pertemanan, terus pertemanan. Jadi begitu. Jadi ketika sudah menjadi pertemanan, diaktifkanlah mode pro. Jadi jangan buru-buru untuk mengaktifkan mode pro. Jangan. Itu sangat hal yang sifatnya kurang kurang teknik lah itu. Harus pakai teknik. Jadi ketika rekan-rekan semuanya setelah mendapatkan 5.000 teman, baru deh diaktifkan FB Pro FB Pro-nya. Jadi setelah itu jadi pengikut semua. Selain itu, di jangkauan juga itu relatif cepat naiknya kalau di FB Pro. Cepat naik, dan jangan lupa di FB Pro juga relatif lebih gampang turun juga gitu. Jadi ya memang ada plus minusnya lah. Jadi Kang Prabu memaparkan itu karena Kang Prabu sendiri ini posisi sedang menggarap FB Pro. Dan kali ini Kang Prabu akan merubah haluan menjadi kreator di halaman Facebook. Ya, apa saja yang membuat Kang Prabu tertarik menjadi merubah haluan ke sana? Karena kita harus tahu dulu bahwa yang namanya halaman Facebook itu bermula dari mana? Nah, halaman Facebook itu bermula dari akun personal dulu. Dari personal barulah membuat halaman Facebook. Nah, begitu rekan-rekan semuanya. Cuman ada tambahan lebih lanjut dari segi fitur. Fiturnya lebih lengkap dari yang namanya FB Pro atau yang akun personal itu. Di antaranya apa aja? Pertama, nama bisa bebas. Kalau misalkan akun personal itu, misalnya Kang Prabu, Firman Hidayat, ya Firman Hidayat aja, gitu. Kalau misalkan di halaman, bisa. Seperti halnya Triple ID, seperti channel YouTube ini, Triple ID, atau nama khusus seperti, apa itu teh? Toko anu, ya intinya mah bebas lah. Bisa dikondisikan di halaman.
Dan rekan-rekan semua harus tahu juga bahwa di halaman juga itu memang untuk menaikkan follower itu relatif lebih sulit. Dan Kang Prabu juga udah merasa gitu, ini naiknya kok agak lumayan sulit dibandingkan dengan FB Pro, karena FB Pro itu dari pertemanan bisa jadi pengikut. Hari ini ya paling hanya mengundang orang untuk menyukai halaman kita, paling begitu solusi yang agak cepatnya gitu. Jadi rekan-rekan semuanya harus dicatat bahwa di halaman itu agak lebih sulit dalam mendapatkan follower baru. Nah itu. Dan di halaman Facebook juga itu apa istilahnya ya? Perihal jangkauan. Nah, jangkauan ini biasanya di halaman itu lebih stabil, lebih diperluas lagi karena kan ini mengandalkannya dari jangkauan ya. Rata-rata memang yang diprioritaskan jangkauan. Dari jangkauan ini semakin diperluas dan relatif banyak berperan dari segi jangkauan untuk halaman. Nah itu, kalau misalkan FB Pro itu kan lebih cepat naik, kadang-kala nggak upload itu lebih mudah juga turun gitu. Kalau di halaman itu nggak seperti itu, relatif lebih bertahan lah itu katanya gitu. Soalnya Kang Prabu juga kenapa sekarang beralih ke sana juga, memang Kang Prabu juga udah mulai masuk di halaman Facebook dan memang iya benar, Kang Prabu agak jarang-jarang, agak bolong-bolong dalam segi uploadnya dan itu bertahannya itu agak lama gitu. Ya bisa dirasakan sendiri lah intinya begitu. Jadi untuk selanjutnya dari segi fitur juga lebih lengkap dari halaman. Karena dulu juga Kang Prabu ini pemain di FB Ads untuk layanan iklan. Kalau diibaratkan, ibaratnya tuh halaman Facebook itu ibaratnya sebuah perusahaan yang didirikan oleh seseorang. Nah, seseorang ini adalah yang disebut personal atau FB Pro itu. Jadi bisa menciptakan perusahaan yang namanya halaman. Dan yang di halaman ini, nah rekan-rekan semua harus tahu juga bahwa salah satu fiturnya itu bisa dijadikan media untuk promosi. Khususnya dari segi bisnis. Kalau memang rekan-rekan punya bisnisnya. Nah, gitu. Jadi di perbedaannya ya cukup signifikan berbeda. Kalau di FB Pro itu yang namanya personal ya pribadi masuknya. Kalau di FB halaman itu ya ibarat sebuah perusahaan, jadi rekan-rekan bisa berpromosi dan yang namanya perusahaan itu bisa mengangkat karyawan istilahnya. Ya, benar. Perusahaan itu bisa mengangkat karyawan. Jadi halaman ini ya pendirinya, anggaplah ini admin A. Ini bisa mengangkat lagi akun B, akun C, akun D, bahkan 5 misalnya nih, untuk mengurus halaman ini. Kita sebagai personal di dalam satu halaman itu, dan akun kedua sebagai yang upload juga, misalkan ini editor dan lain, ini bisa diatur di halaman. Gimana? Bisa diatur seperti itu. Kalau pribadi ini agak riskan, karena email yang menggunakan email kita, nomor HP yang digunakan login nomor HP kita. Masa ketika kita mau ngangkat karyawan dia harus login menggunakan email kita? Ya kan enggak. Ya gitu. Jadi kalau mengangkat karyawan sebagai editor, admin, dan lain sebagainya, lebih baik menggunakan halaman. Dan ini yang patokan utama Kang Prabu beralih ke halaman. Padahal Kang Prabu di FB Pro itu iklan in-stream sedang ditinjau sekarang. Nih, lihat. Udah hampir 2 minggu. Nah, 2 minggu ini Kang Prabu menunggu. Ini gimana? Masih agak ragu-ragu antara tetap bertahan di FB Pro atau beralih ke halaman. Nah, Kang Prabu sekarang sudah memutuskan untuk beralih ke halaman. Karena mengapa? Ketika bermasalah, misalnya ada pelanggaran di halaman, itu rata-rata yang kena kick atau banned-nya itu adalah sang pengupload di akun-akun di akun halaman itu. Misalnya kan ada 5 admin nih, ketika si C ini upload, itu yang kena kick hanya si C aja. Gitu. Tapi berbeda ketika yang kena pelanggaran itu akun personal. Nah, akun personal ini akan kena pembatasan atau apapun itu. Jadi relatif lebih gimana ya? Susah untuk di manage-nya. Ikuti aturannya, misalkan harus menunggu dulu seminggu, 2 minggu. Ya, itu ya resiko lah istilahnya gitu. Jadi intinya Kang Prabu juga beralih ke halaman Facebook. Itu karena salah satu penyebabnya alasannya ini. Ya, gitu. Jadi gimana untuk sekarang? Apakah sudah ada gambarannya? Apakah akan terus menggarap FB Pro?
atau akan membuat haluan baru seperti halnya Kang Prabu dari FB Pro kemudian beralih ke halaman, padahal Kang Prabu FB Pro sedang ditinjau iklan streamnya. Dan sekarang ada peraturan baru. Sekarang tidak 60.000 menit, tapi menunggu undangan dari pihak Meta. Oke, hatur thank you telah menonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.